إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum, kita melanjutkan pelajaran kita, pembahasan dari kitab Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayat As-Sa'idah karya Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, dan insyaallah taala ini menjadi pertemuan yang terakhir dari pembahasan kitab ini. Kita sudah membahas banyak sekali poin-poin yang Syekh sebutkan dalam kitab ini, di mana itu menjadi sarana bagi seseorang yang ingin bahagia, ingin menghilangkan kegundahan, kegelisahan, rasa takut, rasa khawatir, hal-hal yang mengganggu hatinya, hal-hal yang menjadikan dia tidak bahagia. Maka Syekh penulis di sini menuliskan beberapa poin, beberapa wasilah yang dengannya insyaallah ta'ala seorang bisa mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Dan di kesempatan hari ini, di pertemuan terakhir ini, insyaallah kita akan berusaha menyelesaikan pasal-pasal yang tersisa dari Kutaib, kitab kecil ini. Itu di bab ke-6. Faktor yang bisa mendatangkan kebahagiaan dan menghilangkan kegelisahan dalam jiwa. Yang ke-6, beliau menyebutkan pasal tentang tegar dan tawakal. Tegar dan tawakal. Baik, tafadhal. Yang keenam, tegar dan tawakal. Salah satu cara ampuh untuk pengobatan penyakit saraf atau kejiwaan, bahkan juga penyakit-penyakit fisik adalah dengan menghadirkan hati yang kuat, tegar, dan tidak dipengaruhi oleh ilusi dan khayalan negatif. Sebab bila seseorang sudah mau menerima khayalan-khayalan, maka hatinya akan memberikan reaksi terhadap berbagai pengaruh dari luar, seperti perasaan takut terhadap penyakit dan lain sebagainya, atau perasaan marah dan merasa terganggu sekali dengan hal-hal yang menyakitkan, atau karena memikirkan musibah yang akan menimpa, atau kenikmatan yang akan hilang. Semua itu akan menenggelamkannya di dalam kesedihan, penyakit jiwa maupun jasmani, dan menghancurkan batinnya. Dampak buruk dan bahayanya sudah banyak diketahui oleh banyak orang. Yang kedua, jika hati bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepadanya, tidak menyerah pada prasangka-prasangka buruk, tidak dikuasai khayalan-khayalan negatif, yakin dan mengharapkan sekali karunia Allah Subhanahu wa taala, maka akan terusirlah perasaan sedih dan hilanglah berbagai macam penyakit fisik dan jiwa. Hati bisa mendapatkan kekuatan, kelapangan, dan kebahagiaan yang tak bisa diungkapkan. Banyak rumah sakit yang penuh dengan pasien yang sakit karena prasangka-prasangka buruk dan hayalan-hayalan menyesatkan. Banyak orang yang kuat hatinya, namun masih terpengaruh dengan hal-hal tersebut. Apalagi orang yang memang lemah hatinya, dan betapa seringnya hal tersebut menyebabkan kedunguan dan kegilaan. Orang yang sehat dan selamat adalah orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik untuk berusaha mendapatkan faktor-faktor yang bisa menguatkan hatinya dan mengusir kegelisahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Surat At-Tolak ayat 3. Artinya Allah akan mencukupkan untuk segala apa yang dia butuhkan dari urusan agama dan dunianya. Maka orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya kuat, tidak dapat dipengaruhi oleh prasangka-prasangka buruk, tidak dapat diguncang oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi,
sebab dia tahu bahwa hal itu termasuk tanda lemahnya jiwa dan perasaan takut yang tidak beralasan. Dia juga tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjamin sepenuhnya orang yang bertawakal kepadanya. Dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan tenang karena percaya akan janjinya. Dengan demikian, hilanglah kesedihan dan kegelisahannya. Kesulitan berubah menjadi kemudahan, kesedihan menjadi kegembiraan, dan perasaan takut menjadi rasa aman. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan keselamatan. Semoga Dia mengaruniakan kepada kita kekuatan dan ketetapan hati dengan sikap tawakal total. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin orang yang bertawakal dengan segala kebaikan dan menolak segala musibah dan kesedihan. Taib. Hadirin dan hadirat azanullahu wa iyyakum. Di bab yang ke-6 ini penulis Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan wasilah yang mana wasilah ini insyaallah bisa membantu menghilangkan kegelisahan, kegundahan dalam hati manusia. Di antara tipsnya beliau sebutkan apa? Hendaknya seseorang itu berusaha menguatkan hatinya, menjadikan hati ini kuat, bukan hati yang lemah. Menjadikan hatinya ini kuat dengan keimanan. Kalau kita berbicara tentang kuatnya hati seseorang, itu semua pasti berporos kepada keimanan dia. Porosnya kembali kemana? Ke iman. Bagaimana hati seorang bisa kuat kalau imannya kuat? Nah, seseorang dia ingin menguatkan hatinya, ingin menjadikan hatinya kuat, dia harus berusaha menjadikan hatinya biar kuat. Nggak gampang terguncang kalau kena hal-hal negatif, pikiran-pikiran negatif dari luar, kena musibah-musibah, nggak gampang terguncang hidupnya. Caranya hatinya harus kuat. Bagaimana caranya biar hatinya kuat? Imannya harus kuat. Bagaimana biar imannya kuat? Tidak ada jalan lain kecuali dia harus belajar menuntut ilmu yang pertama. Dia harus menuntut ilmu. Seorang semakin dia berilmu, maka insya Allah akan semakin kuat imannya. Kemudian dia juga berusaha membaca fadilah-fadilah keutamaan-keutamaan dari amalan-amalan hati. Karena kalau dia mau hatinya kuat. Gimana seorang tuh hatinya kuat? Dia punya hati yang selalu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya hati yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya hati yang selalu menggantungkan segala urusannya kepada Rabbul Alamin. Dia punya hati yang selalu menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Dia punya hati yang selalu menerima takdir dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya contoh-contoh dari orang yang memiliki hati yang kuat. Nah, caranya bagaimana biar dia bisa punya hati seperti itu? Ya, dia harus belajar untuk ilmu. Kemudian dia memperbanyak tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran untuk menguatkan hati seseorang. Kemudian dia juga membaca keutamaan-keutamaan dari amalan-amalan hati. Makanya banyak para ulama itu menulis tentang a'malul qulub. A'malul qulub. Amalan-amalan hati, ya tujuannya ini. Tujuannya supaya orang itu punya hati yang kuat, hadirin. Supaya jiwanya ini nggak gampang tergoncang kena masalah sedikit. Kenapa? Hatinya kuat. Dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal. Dia percaya kepada Allah. Dia penuh rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin Allah pasti akan menolong hambanya yang beriman kepadanya dan seterusnya. Makanya penting kita membaca fadail dari amalan-amalan hati. Kita pengen punya hati yang selalu bertawakal kepada Allah, ya kita belajar tentang ilmu tawakal itu. Bagaimana keutamaan orang yang bertawakal, bagaimana janji Allah kepada orang yang selalu bertawakal kepadanya. Belajar. Kita pengen punya hati yang sabar, maka kita belajar tentang keutamaan sabar dan kita berusaha menjadi orang yang sabar. Kata Nabi SAW, "Man yatasaddar yusabbirhullah." Siapa yang berusaha menjadi orang sabar, maka Allah akan jadikan dia penyabar. Artinya apa? Ada effort, ada usaha kita jalankan supaya kita mau hati kita kuat. Kenapa demikian, hadirin azallahu wa'alaikum? Penulis menyebutkan di sini tipsnya. Kita itu harus melatih hati kita ini biar hati kita kuat. Karena sebagian orang yang lemah hatinya, kena masalah sedikit aja stres dia. Masalah ringan, masalah sepele itu masuk ke dalam pikirannya dia, terguncang dia jiwanya. Bahkan terkadang bukan masalahnya belum ada.
hanya karena pikiran-pikiran negatif, negative thinking dia. Terlalu banyak kekhawatiran yang dia pikirkan. Hal-hal yang akan datang yang belum tentu terjadi itu sudah mengganggu pikirannya dia. Bagaimana ke depan nanti begini, bagaimana nanti begitu, bagaimana nanti nasib anak-anak ke depannya dan seterusnya. Banyak hal-hal yang terlalu banyak yang dipikirkan, akhirnya apa menjadi pikiran-pikiran negatif. Sekedar pikiran negatif, baru khayalan, baru ilusinya dia. Yang perkara itu nggak ada sejatinya, itu sudah cukup menjadikan dia tertekan hidupnya, stres. Kenapa? Karena hatinya lemah. Karena hatinya lemah, hatinya nggak kuat. Hingga perkara-perkara seperti itu terganggu hidupnya. Bahkan ada orang baru kena masalah sedikit saja, atau ada pikiran negatif thinking sedikit saja, sudah cukup untuk menjadikan orang ini nggak bisa tidur. Coba bayangin, nggak bisa tidur dia. Baru ada pikiran sedikit susah tidur, nggak nafsu makan. Bahkan yang lebih parah, pikiran-pikiran negatif itu yang baru hanya sekedar khayalan, ilusinya dia. Itu dia pikirkan karena hatinya lemah, menjadikan dia berimbas kepada penyakit-penyakit pada fisiknya dia. Dan ini wakil nyata terjadi. Karena besar porsinya dari penyakit-penyakit yang diidap seseorang itu karena dari mana? Dari pikiran biasanya. Pikiran. Dan ini disampaikan oleh orang-orang yang memang sudah berpengalaman dalam hal itu. Orang-orang yang senior. Orang-orang yang sudah merasakan panjangnya kehidupan, manis asamnya kehidupan, dia udah rasakan. Banyak yang menasihati apa? Nih, gak olahraga juga fisik nomor sekian, yang penting apa nih? Pikiran dikontrol. Kenapa? Itu yang bikin penyakit. Ya, bikin sistem imunnya tubuh turun, asam lambungnya naik dan seterusnya. Kadang ada orang, sebagian orang yang emang hatinya lemah, ya, subhanallah. Dia punya mobilnya baret sedikit, kepikirannya berhari-hari. Baru mau makan, pikirin mobilnya baret. Dia mau tidur, kepikiran mobilnya baret. Mobil ya, akhi. Ada yang lebih keren lagi, ada yang lebih parah lagi. Orang baru HP-nya baret sedikit. HP-nya jatuh, lecet sedikit HP-nya. Kepikiran. Ya Allah, ini gimana nih HP? Nggak tenang dia hidupnya. Gara-gara HP-nya lecet sedikit. Ini orang yang seperti ini, kenapa dia jadi seperti itu? Masalah yang begitu sepele yang menjadikan dia terganggu hidupnya, itu biasanya karena hatinya lemah. Hatinya nggak kuat. Itu makanya pentingnya kita, Syekh menulis ini pentingnya kita menguatkan hati. Nah, kemudian selanjutnya, Syekh memberikan contoh. Berikan contoh bagaimana seseorang itu dia menguatkan hatinya. Contoh yang beliau sebutkan di sini di poin nomor 2 itu, yaitu kita berusaha supaya hati kita ini selalu bersandar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyerah pada prasangka-prasangka buruk, tidak dikuasai khayalan-khayalan negatif. Karena terkadang sekali lagi yang mengganggu jiwanya itu harus hanya sekedar khayalan, hadirin. Hanya sekedar ilusi, negative thinking, berlebihan sampai terganggu hidupnya. Nah, cara buat melawannya itu apa? Sangat sederhana. Latih diri kita untuk mentawakalkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Latih diri kita menyandarkan semua urusan kita kepada Rabbul Alamin. Tawakal kepada Allah. Di antara amalan hati yang terbaik, yaitu kita melatih diri kita agar bisa selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan kita. Dalam segala urusan. Semua urusan. Karena Allah mengurusi semua urusan hambanya. Bahkan hewan yang ada di dalam tanah Allah urusi urusannya. Apalagi kita manusia yang beriman kepadanya. Maka latih diri kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang dia menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertawakal, dia menyerahkan urusannya kepada Allah, maka akan semakin kuat hatinya. Semakin kuat imannya, kuat hatinya, maka
ilusi-ilusi, pikiran-pikiran negatif itu nggak akan mempan sama dia. Nggak mempan. Kenapa? Dia tawakal kepada Rabbul Alamin yang mengatur segala urusan, yang mengatur hidup dan mati, yang mengatur seluruh alam semesta ini, ditawakalkan urusannya kepada Allah. Jadi nggak mempan dia pikiran-pikiran negatif itu mau masuk nggak bisa. Hatinya udah kuat dengan apa? Dengan tawakal kepada Allah. Apa kata Syekh di sini, lihat. Banyak rumah sakit yang penuh dengan pasien yang sakit karena prasangka-prasangka buruk dan khayalan-khayalan menyesatkan. Dan ini benar. Ini sangat benar. Kebanyakan orang itu yang dia semakin sakit, karena mungkin sakitnya ringan, tapi dia semakin berat sakitnya, bahkan jadi komplikasi gara-gara apa? Gara-gara dia overthinking. Gara-gara overthinking, terlalu berlebihan memikirkannya itu. Gimana ini, bagaimana begitu. Makanya subhanallah, orang yang kalau kena sakit, penyakit, bahkan mungkin kalau penyakit itu penyakit yang berat ya, cancer dan semisalnya, itu sangat berperan, bagaimana kekuatan hatinya sangat berperan untuk membantu kesembuhannya. Dan ini nyata, karena disampaikan oleh keluarga orang yang mengidap itu. Dia kena cancer. Cancer itu sangat menyiksa, sakit luar biasa. Keluarganya apa? Menasihatkan kepada dia, menyarankan apa? Terus ditanamkan tauhid kepada keluarganya yang sakit ini. Ingat, ini semua sudah Allah takdirkan, kamu pasti kuat, Allah tidak akan membebani hambanya di luar kemampuannya. Pasrahkan kepada Allah, kita tawakalkan yang menyembuhkan, Allah yakin. Kalau kita berusaha, kita berdoa, Allah kabulkan. Kamu sabar, insya Allah menggugurkan dosa dan seterusnya. Itu hal seperti itu sangat menguatkan mentalnya. Kuat hatinya, kuat mentalnya, akan naik dia punya sistem imunnya. Dan ini mujarab seperti itu, nyata, terbukti. Sebaliknya kalau orang mungkin penyakitnya biasa, nggak terlalu berat, tapi karena dia overthinking, tidak punya landasan tauhid yang kuat, tidak punya landasan iman yang kuat untuk mengcounter itu, pikiran-pikiran negatif itu, semakin drop penyakitnya. Dan ini juga pernah terjadi pada orang yang ana tahu. Dia kena gula. Gulanya tiba-tiba melejit cukup parah, gulanya sampai dia jatuh sakit dan qadarullah penglihatannya hilang. Karena efek gulanya yang terlalu tinggi, dia drop sakit, dia nggak bisa ngelihat. Padahal masih muda, belum terlalu tua. Karena penglihatannya itu hilang, efek sakit gulanya itu, langsung overthinking berlebihan. Panik dia. Ya Allah, kenapa ini? Kenapa kok penglihatan hilang? Gara-gara overthinking berlebihan, asam lambungnya naik drastis parah. Sampai akhirnya merembet, dia komplikasi ke penyakit-penyakit lain, meninggal hadirnya. Ya subhanallah. Di sisi lain, yang tadi Anda sebutkan, ini dia cancernya cukup parah. Bahkan sudah sempat disarankan suruh dipotong bagian tubuhnya, wal'iyadzubillah. Tapi dikuatkan dengan keimanan, dikuatkan hatinya dengan tawakal seperti itu. Alhamdulillah sembuh. Dan emang benar kata Syekh di sini, banyak rumah sakit itu penuh gara-gara orang itu pikiran-pikiran negatif masuk kepada dia. Kenapa seperti itu? Karena hatinya lemah. Karena hatinya nggak kuat. Nah, makanya ketika orang dia menguatkan hati dengan tawakal, insya Allah hal tersebut itu akan tertolak. Tenang, jiwanya tenang. Insya Allah nggak gelisah dia. Karena dia tawakalkan. Lihat, penulis menukil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq. "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah. Perhatikan firman Allah yang mulia ini hadirin. Siapa yang bertawakal kepada Allah. Bertawakal dengan benar. Benar-benar hatinya ditawakalkan kepada Allah. Allah akan mencukupinya. Allah akan mencukupinya. Allah akan memenuhi urusannya. Allah akan urus urusannya. Allah cukupi. Syaratnya apa? Dia tawakalkan hatinya kepada Allah. Latih diri kita untuk bertawakal kepada Allah. Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah lah yang memenuhi hambanya, memenuhi kebutuhan dan urusan hambanya. Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar, Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah yang memenuhi urusan hambanya, yang mengurus urusan hambanya. Kalau kita yakin itu, maka tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan fahuwa hasbuh. Tawakal Allah, siapa tawakal, Allah akan memenuhinya. Semua urusannya Allah cukupi. Urusan dalam urusan dunianya, dalam urusan agamanya Allah cukupi. Bukankah, tidakkah kita yakin dengan
janji Allah ini hadirin azanallahu wa iyyakum. Karenanya di antara amalan hati yang menguatkan hati yang paling paling bagus yaitu apa? Di antaranya apa? Kita belajar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Nabi SAW mengajarkan kita, ya, kalau kita mau keluar rumah, kita baca apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billahi. Itu dalam hadis sahih. Ini riwayatnya hadis sahih. Nabi SAW bersabda, dalam hadis riwayat Anas bin Malik, idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqal. Kalau seorang keluar dari rumahnya kemudian dibaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Maka dikatakan kepadanya hudita wa kufita wa wuqita. Kalau dia baca itu dikatakan kepada orang ini apa? Hudita. Engkau mendapatkan petunjuk. Wa kufita, dicukupi urusanmu, kebutuhanmu. Wa wuqita, dan engkau akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, hidayah, kifayah sama wiqayah dijanjikan dengan kita baca itu. Dan doa itu benar-benar mencakup kalimat tawakal. Pertama bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala ditawakalkan. Ketika keluar rumah dia menyebut nama Allah, ditawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakkaltu 'ala Allah disebutkan, aku mentawakalkan kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kalimat tawakal. Nah, ketika dia baca itu dikatakan kepadanya hudita, dia akan mendapatkan hidayah. Engkau akan mendapatkan petunjuk kepada kebaikan-kebaikan yang dia inginkan. Wa wiqayah, wuqita, engkau akan diberikan perlindungan dari apa yang dia khawatirkan dari mudarat di luar rumah. Wa kufita, engkau akan dicukupi urusannya. Dia mau keluar rumah dalam urusan apa, insya Allah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan agama dan dunianya. Insya Allah penuhi. Caranya apa? Kalau kita mau keluar rumah, baca doa tersebut yang menunjukkan kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal. Baik, selanjutnya yang ketujuh, tidak membenci. Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh seorang mukmin membenci seorang mukminah jika dia tidak menyenangi satu dari perilakunya. Dia tentu menyukai perilakunya yang lain. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis ini ada dua pelajaran penting. Yang pertama, hadis ini memberikan pengarahan bagaimana seharusnya memperlakukan istri, kerabat, teman, pekerja, dan semua orang yang mempunyai hubungan dengan kita. Kita harus mempersiapkan mental, karena pasti akan ada aib, kekurangan, dan hal lain yang tidak kita senangi. Apabila kita mendapatkannya, maka hendaklah kita membandingkan antara tingkah lakunya dengan apa yang seharusnya kita lakukan terhadap dia, seperti menjaga kekuatan hubungan dan kelanggengan kasih sayang yang terjalin sebelumnya. Juga mengingat segala kebaikannya dengan menutup mata dari kekurangan-kekurangannya dan memperhatikan kebaikan-kebaikannya. Maka persahabatan dan hubungan akan tetap terjalin, serta perasaan pun menjadi tenang. Kedua, hendaklah kita berusaha menghilangkan kesedihan dan kegelisahan, menjaga hubungan baik, selalu memberikan hak-hak yang harus dipenuhi, sehingga tercipta ketenangan di antara kedua belah pihak. Barang siapa yang tidak mengikuti petunjuk yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini, bahkan menentangnya, melihat orang hanya kepada kejelekan-kejelekannya, menutup mata dari kebaikan-kebaikannya, niscaya dia pasti akan gundah, kasih sayang yang terjalin antara keduanya pun menjadi keruh, dan banyak hak yang seharusnya dijaga menjadi terputus. Banyak orang yang mempunyai idealisme yang melangit, mental mereka siap untuk sabar dan tenang menghadapi berbagai cobaan dan musibah besar. Akan tetapi mereka menjadi gelisah dan keruh perasaannya ketika menghadapi masalah-masalah kecil. Penyebabnya adalah karena mereka hanya mempersiapkan mental untuk menghadapi masalah-masalah besar dan tidak untuk menghadapi masalah kecil. Ternyata hal itu membahayakan dan mempengaruhi ketenangan mereka. Orang yang benar-benar kuat adalah orang yang mempersiapkan dirinya menghadapi masalah-masalah kecil dan besar sekaligus, serta memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia juga mengharap agar urusannya tidak diberikan atau dibebankan kepada dirinya sendiri, walaupun hanya sekejap mata. Saat itulah masalah kecil dan besar mudah dihadapi, sementara jiwanya tentram dan hatinya tenang.
Taib, hadirin hadirat azanillah wa iyyakum. Selanjutnya poin ke-7, pasal ke-7, Syekh rahimallahu taala menyebutkan wasilah berikutnya untuk menghilangkan kesedihan, kegundahan, kegelisahan dalam hati. Beliau membawakan hadis Nabi yang mulia, yaitu sabda Nabi SAW, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Tidak boleh seorang mukmin membenci seorang mukminah. Maksudnya di sini istrinya. Jika dia tidak menyenangi, membenci salah satu dari perangai perilaku istrinya, maka dia akan menyukai perilaku-perilakunya yang lain. Nah, hadis ini, hadirin azanillah wa iyyakum, asalnya hadis ini berkenaan dengan hubungan suami istri. Asalnya hadis ini terkait dengan hubungan antara suami istri. Nabi SAW mewasiatkan kepada laki-laki, jangan seorang suami itu gampang sekali membenci istrinya hanya karena dia melakukan kesalahan atau ada akhlak buruk dalam yang ada pada istrinya. Sehingga dia memfokuskan pandangannya kepada kesalahan atau keburukan istrinya. Maka Nabi ingatkan, jangan seorang suami membenci istrinya. Kalau ada sesuatu yang dia benci, yang tidak disukai, ada akhlak buruk yang ada pada istrinya, jangan difokuskan pandangan ke situ. Karena pasti ada akhlak-akhlak lain yang dia sukai dari istrinya. Dan ini kaidah penting yang beliau sebutkan. Dan asalnya ini hadis berkaitan dengan hubungan suami istri, tapi penulis di sini menerapkannya secara umum kepada semua orang yang ada keterikatan atau ada interaksi dengan kita. Dan ini menjadi kaidah penting. Jadi walaupun ini hukum asalnya terkait dengan hubungan suami istri ya. Kalau seorang suami itu mudah sekali dia membenci istrinya, itu karena dia terlalu fokus memandang kesalahan dan keburukan istrinya. Sehingga kalau dia bersikap seperti itu, pasti akan melemahkan hubungan suami istri. Kalau ada sesuatu sifat yang dia tidak sukai dari istrinya atau kesalahan, kemudian dia fokus di sana, pasti cara seperti ini akan melemahkan hubungan suami istri. Sehingga apa? Akan muncul kebencian dari suami kepada istrinya. Karena yang dia lihat apa? Hanya kesalahan istrinya. Dan kalau ini dibiarkan terus-menerus, maka pasti akan berujung kepada perceraian. Akan tidak sehat hubungan rumah tangga kalau cara memandang suami seperti itu. Bahkan terkadang kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan istri, suami terlalu berlebihan dalam meresponnya, padahal kesalahan kecil, sehingga seakan ia melupakan begitu banyak kebaikan-kebaikan istrinya, begitu banyak akhlak-akhlak baik dari istrinya, dia lupakan gara-gara pandangannya fokus ke kesalahan yang satu itu. Sehingga apa? Dia gampang ribut, gampang mungkin marahin istrinya, gampang cekcok di rumah, akan muncul kebencian dalam hati suami kepada istrinya, bahkan bisa berujung kepada perceraian wal'iyadzubillah. Karena apa? Karena suami bersikap seperti itu. Maka Nabi ingatkan, la yafraq mu'minun mu'minah, jangan benci istrimu. Kalau ada yang tidak suka, kamu tidak suka dari sifatnya, perangainya, akhlaknya, maka pasti ada banyak sifat-sifat atau akhlak-akhlak yang kamu sukai dari istrimu. Jangan memfokuskan pandangan kepada satu kesalahan. Nah, makanya Nabi SAW menyebutkan inkariha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Kalau kamu tidak suka satu akhlak, maka engkau akan ridho, suka sama akhlak yang lainnya. Seakan-akan Nabi SAW memerintahkan kepada kita, jangan kita melihat, memandang fokus ke satu dua kesalahannya, tapi lihat kebaikan-kebaikan yang lainnya yang begitu banyak. Satu melakukan kesalahan mungkin istri, tapi kebaikannya begitu banyak. Lihat itu. Jangan fokus ke kesalahan yang satu itu. Karena nggak ada bidadari di dunia ini. Istri kita manusia biasa dan pasti ada satu dua akhlak buruknya, pasti ada, sudah nggak mungkin tidak. Ini bukan bidadari. Kalau mau nyari pasangan yang nggak ada kesalahannya sama sekali, ya masuk surga dulu, sama bidadari surga.
alias apa? Mati dulu. Nggak ada bidadari di dunia. Pasti ada kesalahan blundernya. Nah kalau suami sifatnya, sikapnya seperti itu, istrinya salah, pandangannya fokus ke sana, nggak akan sehat hubungan suami istri, nggak akan sehat. Pasti akan muncul kebencian dan syaitan akan masuk ke situ terus, dihasut, dipanasi-panasi oleh syaitan. Diungkit-ungkit, dibikin dia ingat sama kesalahan yang satu itu, seakan-akan dia lupa sama kebaikan yang begitu banyaknya, bergunung-gunung kebaikan istrinya. Akhlak-akhlak mulia yang lainnya. Nah, kata Syekh rahimahullah taala, beliau mengambil dua faedah dari hadis ini. Dari hadis yang mulia ini, walaupun ini berkaitan dengan hubungan suami istri, tapi bisa diterapkan secara umum. Yang pertama, hadis ini memberikan arahan, tuntunan bagaimana seharusnya kita memperlakukan orang-orang yang ada keterikatan, adanya interaksi kepada kita, baik itu istri, kerabat, anak, ya keluarga, atau orang-orang lainnya, pegawai kita, atasan kita. Intinya kita ada keterikatan sama dia. Bagaimana kita memperlakukan mereka? Kalau kita mau tenang, hidup kita kalau mau tenang, mau bahagia, nggak gundah, nggak tertekan, jangan kita fokuskan pandangan kita kepada kesalahan-kesalahan orang lain. Kalau kita seperti itu cara pandang kita kepada orang-orang yang berinteraksi dengan kita, maka akan nggak tenang, hidup kita nggak tenang. Kita menutup mata dari kebaikan-kebaikan orang lain. Kalau ada kesalahan itu aja yang terus berputar di otak kita. Satu dia buat kesalahan, terus yang kita ingat kesalahannya itu saja. Nggak pernah kita mau coba memikirkan kebaikan orang lain kepada kita. Sehingga apa? Menjadikan dia nggak tenang hidupnya. Pasti dia akan nggak tenang. Kalau semua orang yang diinteraksi dengannya dalam kehidupan sosialnya, dia cara pandangnya seperti itu, nggak akan tenang hidupnya. Karena semua orang pasti akan pernah berbuat salah sama dia, pasti. Dalam muamalah pasti akan ada gesekan-gesekan, itu pasti ada. Tapi kalau cara pandangnya seperti itu, dia tidak akan tenang hidup, akan tertekan dia. Dia akan selalu memandang orang buruk. Setiap kali keluar ketemu orang pasti akan muncul suuzon, ini orang begini, orang begitu. Ntar pasti dia mau begini, pasti mau begitu. Kenapa? Gara-gara dia pernah berbuat salah, yang kesalahan itu terus dipandang, dilihat sama dia. Bagaimana mau enak hidup seperti itu, hadirin? Bagaimana dia bisa enak hidupnya? Apalagi kalau dia bersikap seperti itu kepada orang-orang terdekat di rumahnya. Nggak akan tenang hidupnya. Kemudian yang kedua, faedah kedua, hendaknya berusaha menghilangkan kesedihan dan kegelisahan dan menjaga hubungan baik. Jadi dengan cara dia seperti itu, dia akan menghilangkan kegelisahan, kegundahan dalam hatinya. Dia tidak memfokuskan pandangannya kepada kesalahan-kesalahan orang yang bermuamalah dengan dia. Kalau dia seperti itu, maka dia akan selalu gelisah hidupnya, sudah bisa dipastikan. Niat orang pasti yang dilihat kesalahannya, nggak akan tenang hidupnya. Nah, kata Syekh rahimahullah ta'ala, barang siapa yang tidak mengikuti petunjuk yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini, niscaya dia pasti akan gundah hidupnya, pasti sudah. Kita bermuamalah dengan manusia, bukan dengan malaikat, bukan dengan bidadari. Pasti akan ada kesalahan-kesalahan dari mereka. Pasti akan ada keburukan-keburukan akhlak yang nampak dari mereka. Maka kalau kita memandang dengan cara seperti itu, hanya melihat kesalahannya, nggak tenang hidup kita, gelisah. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala sini memberikan faedah. Hendaknya seseorang itu punya himmah aliyah. Hendaknya seorang itu punya mental yang kuat. Dia punya mental yang kuat sehingga dia bisa sabar menghadapi masalah-masalah, problem-problem besar dan juga problem-problem kecil dalam hidupnya. Karena terkadang orang, kata Syekh, terkadang ada sebagian orang, dia bisa merespon masalah-masalah besar di luar rumah. Masalahnya besar. Tapi dia bisa menghadapi itu dengan hati yang kuat, tegar. Tapi masalah-masalah kecil yang terjadi di rumahnya, dia nggak bisa menahan diri terkadang. Tapi kalau di luar rumah, masalah besar. Masalah dalam pekerjaannya, masalah dalam bisnisnya, masalah besar.
Dia siap mental menghadapinya, kuat mentalnya, tapi giliran di rumah ada kesalahan-kesalahan kecil terjadi di rumahnya, dia nggak bisa menahan diri terus. Marah, temperamen, keluar sifat aslinya, padahal itu perkara-perkara kecil sepele di rumahnya. Nah kata Syekh, hendaknya seorang menyiapkan mentalnya, menyiapkan jiwanya kuat menghadapi masalah-masalah besar dan juga masalah-masalah kecil yang menimpanya. Dia harus siapkan itu. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala di penutup pasal tersebut, hendaknya seorang juga mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar urusannya tidak diserahkan kepada dirinya walaupun hanya sekejap mata. Kita tadi saya menyebutkan, kita ini jangan memandang kesalahan orang, lihat kebaikan-kebaikannya ada banyak. Kalau kita fokus memandang ke situ, pasti akan gundah hidup kita. Kemudian kita harus menyiapkan mental kita. Siap menghadapi masalah-masalah besar dan juga masalah-masalah kecil sepele. Kemudian kita berdoa kepada Allah agar Allah mengurusi semua urusan kita dan jangan diserahkan urusan kita kepada kita semua. Walaupun hanya sekejap mata. Dan ini diantara doa yang setiap hari kita baca dalam zikir pagi petang kita. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ini doa luar biasa hadirin. Jangan ditinggalkan setiap hari baca doa ini. Supaya Allah mengurusi urusan kita semua. Ya jangan dibebankan kepada kita walaupun hanya sekejap mata karena kita ini lemah. Kita ini lemah, jiwa kita lemah, hati kita lemah, ya, emosional kita lemah, semuanya lemah. Kalau dibebankan kepada kita, ya seperti itu kita akan banyak gundah, gelisah, ketakutan, kekhawatiran berlebihan. Kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal. Baik, yang kedelapan atau yang terakhir, tidak larut dalam kesedihan, mengukur nikmat dengan musibah. Yang pertama, orang yang berakal mengetahui bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan yang dia jalani dengan bahagia dan tenang. Kehidupan ini pendek sekali, maka tidak sepantasnya untuk memperpendek lagi dengan kesedihan dan dilarut di dalam kesusahan. Sebab hal ini bertentangan dengan definisi kehidupan yang sebenarnya. Oleh karenanya dia kikir untuk menghabiskan sebagian waktu dalam hidupnya hanya dengan bersedih dan bersusah hati. Di dalam hal ini tidak berbeda antara orang yang baik dan orang yang jahat. Hanya saja orang mukmin dapat merealisasikan dengan lebih sempurna dan dengan balasan pahala yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Taib. Kemudian di pasal terakhir dari pembahasan kitab ini beliau menyebutkan beberapa poin. Yang pertama, agar kita tidak bersedih, larut kesedihan, nggak larut dalam kesedihan, nggak gelisah, gundah, gulana hidup kita, tenang, bahagia. Supaya kita bahagia, hendaknya seseorang itu orang yang berakal, dia sadar bahwasanya kehidupannya hanya sebentar. Kehidupannya ini hanya sebentar, hidupannya ini pendek sekali, maka tidak layak, tidak pantas dia sibuk larut dalam kesedihan-kesedihan dan kekhawatiran-kekhawatiran. Jangan, sudah. Hidup kita ini pendek, hidup ini sebentar. Jangan kesedihan, kekhawatiran, ya, hidup tertekan, itu dipelihara sama dia. Enggak, jauhi. Jauhi. Kita berusaha menolak, menghilangkan kesedihan-kesedihan itu semampu kita. Jangan larut-larut sama kesedihan. Hidup ini hanya sekali, hidup ini cuma sebentar. Ada seorang istri bertanya kepada anak. Dia menanyakan keadaan rumah tangga teman dekatnya. Dia bilang, Ustadz ini kawan anak. Dia ini sudah bertahun-tahun hidupnya tekanan batin gara-gara suaminya. Jadi bertahun-tahun dia ini menahan pahitnya hidupnya. Gara-gara suaminya ini tukang bohong, tukang selingkuh, ya, udah nikah sana sini, bohong lagi sama istrinya, ya, pernah dia selingkuh sama seorang sampai punya anak, dusta lagi ke istrinya, dinikahin itu siri, dinikahin ini secara siri, seperti itu. Dan bertahun-tahun ini istrinya menghadapi suami yang seperti itu modelnya.
Jadi nanya, kawannya seperti ini. Dia bertahun-tahun tertekan hidupnya. Karena suaminya begini jerat. Ya, nikah sana sini, ya, punya anak nggak tahu sudah berapa di luar rumahnya itu. Ana bilang ke orang ini, tinggalkan laki-laki itu. Hidup ini cuma sebentar. Hidup ini kita cuma sekali, dan jangan habiskan umur kita menelan pil pahit seperti itu terus-terusan bertahun-tahun. Mau ngapain? Apa faedahnya bagi hidupnya dia? Pergi tinggalkan laki-laki itu. Nikah sama laki-laki lain. Kita mau nyari tenang hidup. Bukan mau larut dalam kesedihan-kesedihan seperti itu. Makanya seorang dia sadar hidup ini cuma sebentar. Terus untuk apa dia berlarut-larut dalam kesedihan? Dan justru hal-hal seperti itu yang menjadikan hidup dia tertekan. Kemudian dia pelihara keadaan hidup yang seperti itu, dia nggak berusaha hilangkan, akan berpengaruh sekali lagi ke kesehatan fisiknya, kesehatan mental dan fisiknya. Betapa banyak orang yang tekanan darahnya nggak stabil, tekanan gulanya nggak stabil, gara-gara apa? Gara-gara itu tekanan hidup, pikiran. Maka jangan kita mengulur-ngulur perkara itu dalam hidup kita. Segera dibuang jauh-jauh. Karena Nabi SAW bersabda, innamal ilm bitta'allum wa innamal hilm bittahallum. Sungguhnya ilmu itu diraih dengan belajar. Dan ketenangan jiwa, kesabaran, ketenangan itu diraih dengan apa? Dengan dia berusaha meraih ketenangan, kesabaran tersebut. Baru dia bisa tenang dan sabar. Dia berusaha meraihnya, bukan dibiarkan berlarut-larut. Kemudian kata Nabi SAW, "Man yataharral khair yu'tih." Siapa yang mencari kebaikan, berusaha mencari kebaikan, maka Allah akan berikannya. "Man yatawaqqas syarra yuqah." Siapa yang berusaha mencegah atau menghindari dirinya dari keburukan, maka Allah akan hindari dia. Allah akan lindungi dari keburukan. Artinya apa di sini? Harus ada usaha untuk dia menjalankan itu. Dia pengen tenang hidupnya, berusaha jadi tenang. Jangan dilarut-larut sama kesedihannya. Ya sama seperti orang misalnya, ya, wa'iyadzubillah, dia ditinggal meninggal sama anaknya misal. Kemudian terus dia larut-larut dalam kesedihannya. Foto-foto anaknya masih dipandang, terus mainan-mainannya masih dipajang terus. Setiap kali dilihat mainannya, setiap kali dilihat fotonya terus sedih-sedih. Buat apa seperti itu? Itu akan menyiksa hidupnya. Dia pengen tenang, dia berusaha biar jadi tenang. Tafadhal. Selanjutnya yang kedua, seorang hamba apabila ditimpa musibah atau merasa takut dengan sebuah musibah, hendaklah membandingkan antara nikmat-nikmat yang dia dapatkan, baik dalam urusan agama atau dunia, dengan musibah yang sedang menimpanya. Dengan membandingkannya, akan jelas baginya betapa banyak nikmat yang telah dia dapatkan dan tertutupilah musibah yang menimpanya. Hendaklah dia juga membandingkan antara kemungkinan bahaya yang akan menimpanya dengan banyaknya kemungkinan untuk dapat selamat darinya. Jangan sampai kemungkinan yang lemah dapat mengalahkan kemungkinan-kemungkinan yang kuat dan banyak. Dengan demikian akan hilanglah kesedihan dan perasaan takutnya. Hendaklah dia memperkirakan kemungkinan paling besar yang dapat menimpanya, kemudian menyiapkan mental untuk menghadapinya jika memang terjadi, dan hendaklah dia berusaha mencegah hal-hal yang mungkin dapat terjadi, serta menghilangkan atau minimalisir musibah yang sudah terjadi. Selanjutnya yang ketiga, termasuk hal-hal. Kemudian di poin kedua dari pasal ini beliau menyebutkan supaya kita menghilangkan kesedihan dalam diri kita biar tenang hidup, biar bahagia. Biasakan diri kita untuk menimbang musibah, cobaan yang kita dapat dengan nikmat-nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat dalam agama maupun nikmat dalam dunia kita. Yang sebelumnya Syekh sebutkan dan beliau ulangi lagi di poin ini, yang sebelumnya sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kalau ditimpa musibah, kita ditimpa cobaan dan musibah, coba kita perhitungkan kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi, tapi nggak kena ke kita. Itu juga akan membantu menghilangkan kesedihan, kekhawatiran yang menimpa kita ketika itu, akan membantu menghilangkannya. Contoh misalnya tadi kita sebutkan orang dia mobilnya nabrak dikit,
baret dikit rusak dikit mobilnya. Kalau orang yang hatinya lemah, dia akan sangat tertekan dengan mobilnya yang rusak sedikit itu. Kepikiran, nggak bisa tenang tidurnya, mau makan nggak nafsu, gara-gara apa? Mikirin mobilnya yang rusak dikit. Coba dia pikirkan sebaliknya, bagaimana kalau kejadian ini parah sehingga mobilnya ringsek gimana? Bagaimana kalau kejadian ini nabrak yang parah sampai dia misalnya cacat badannya gimana? Bagaimana kalau dia kejadiannya parah sampai dia meninggal dunia gimana? Dia pikirkan tuh, alhamdulillah anak masih selamat nih. Alhamdulillah mobil cuma rusak sedikit. Jadi dia pikirkan kemungkinan terburuknya yang diselamatkan darinya, insya Allah itu akan membantu menghilangkan hilang dia punya kegelisahan tadi. Jangan fokus ke musibah kecil itu dipikirin. Gelisah nggak tenang hidupnya. Nah kemudian di sini beliau menyebutkan kita compare dengan nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Bandingkan dengan musibah yang kita sedang alami. Kalau kita lihat mungkin musibah nggak seberapa. Cobaan yang sedang Allah timpakan kepada kita mungkin nggak seberapa. Bandingkan dengan nikmat yang Allah berikan. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah Allah jadikan kita ini mendapatkan hidayah Islam. Ini yang satu ini saja kalau kita pikirkan ini nggak bisa kita tebus dengan apapun dari nikmat yang satu ini. Bagaimana Allah memilih kita dengan rahmatnya, dan ini murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala memilih kita mendapatkan hidayah iman dan Islam. Itu pikirkan, bandingkan sama musibah kita, musibah kecil, belum lagi nikmat-nikmat lainnya dalam agama maupun dalam dunia kita. Allah berikan kita berbagai macam kemudahan, Allah berikan kita kesehatan bertahun-tahun, ya Allah berikan kita nikmat keamanan, nikmat kesehatan, Allah berikan kita keluarga kita sehat-sehat semua, itu nikmat besar hadir. Nikmat besar yang alhamdulillah Allah berikan terus-menerus kepada kita. Bandingkan musibah kecil itu dengan nikmat-nikmat besar tadi, insya Allah itu akan menghilangkan kesedihan dari kita. Betul. Baik, selanjutnya yang ketiga, termasuk hal-hal yang bermanfaat adalah kita harus tahu bahwa gangguan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, khususnya dalam bentuk ucapan kotor, niscaya tidak akan membahayakan kita, tetapi justru akan membahayakan dia sendiri. Kecuali jika kita menyibukkan diri dengan memperhatikannya, menenggelamkan perasaan kita dengannya, maka saat itu gangguan tersebut akan membahayakan kita, sebagaimana juga akan membahayakan mereka. Jika tidak diperhatikan, maka sedikit pun hal itu tidak akan membahayakan. Kemudian poin ketiga dari pasal ini, Syekh menyebutkan supaya kita ini tenang hidupnya, nggak gelisah, kita jangan memperdulikan cacian dari orang lain kepada kita. Karena cacian, ejekan dari orang lain kepada kita itu sama sekali tidak akan memudaratkan kita, bahkan justru membahayakan, memudaratkan pelakunya. Kalau kita cuekin saja, kita nggak dengarkan, itu nggak ada dampak mudaratnya kepada kita. Nggak ada berdampak sama sekali. Kalau kita cuekin, berdampaknya kalau apa? Kalau kita diam, dengerin, ngerespon, itu baru berdampak kepada kita. Kalau kita nggak usah dengerin, biarin, cuekin saja, nggak akan berdampak ke hati dan kejiwaan kita tenang. Kita nggak kepikiran. Nah, berdampaknya kapan? Ya kalau kita dengerin. Karena dia bilang, si Fulan tuh ngomong begini-begini tentang antum. Apa? Siapa kapan dia ngomong? Apa dia bilang? Gimana dia bilangnya? Gak usah. Udah, ya udah bisa urusan dia. Ana nggak mau dengerin. Ngomong apa? Nggak, ana nggak mau tahu. Tenang hidupnya. Yang justru yang mudarat siapa? Dia mudarat. Bahkan justru kita untung dengan cacian orang lain kepada kita. Kita mendapatkan apa? Transfer pahala dari dia. Gibahnya, caciannya, fitnahnya kepada kita, kita nggak usah dengerin. Nggak akan berdampak pada hati kita. Bahkan justru kita mendapatkan pahala dari itu. Makanya orang kalau kita merespon, orang mau ngomongin tentang kita apa, kita respon, kita cari tahu, kita telusuri, itu justru akan mendatangkan kegelisahan dalam jiwa kita. Nggak usah didengarin. Ya. Makanya Allah sebutkan di antara ayat yang paling penting dalam bab akhlak. Allah SWT berfirman, "Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Jadilah kita ini orang yang gampang memberikan maaf kepada orang lain. Mudah memaafkan.
kemudian kita berusaha beramar ma'ruf, wa a'rid 'anil jahilin. Allah perintahkan apa? Berpalinglah kalian dari orang-orang jahil. Orang-orang jahil yang nyinyir sama kita, yang ngomongin kita, yang jelek-jelekin kita. Apa yang Allah perintahkan? Berpaling kalian dari orang seperti itu. Nggak usah diurusin. Nggak usah didengerin. Apalagi zaman sekarang, zaman sosmed. Oh, luar biasa. Sulit kita mau selamat dari cacian orang lain. Semua orang bisa berbicara zaman sekarang di sosial medianya. Kalau semuanya kita dengerin, kita respon, ya sengsara, hidup kita menderita. Pusing kita ngurusin omongan orang. Biarin. Justru kita dapat pahala dari situ. Dan juga Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Di antara sifat ibadur rahman, hamba Allah yang sejati, di antara sifatnya apa? Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ketika dia berjalan melewati perkara-perkara yang sia-sia, perkara-perkara yang enggak ada faedahnya bagi dirinya, dia akan lewati dengan menjaga kemuliaan kehormatan dirinya dengan penuh hormat. Dia enggak mau mengotori dirinya dengan perkara-perkara receh seperti itu. Itu sifat ibadur rahman. Ada orang ngomongin dia, berpaling, enggak usah dengerin, lewatin saja. Ana itu bukan level ana untuk nimbrung mengotori jiwa ana dengan perkara-perkara kotor seperti itu. Dia akan lewati dengan menjaga kemuliaan kehormatan dirinya. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Itu sifat ibadur rahman. Jadi jangan didengerin. Tidak akan memudaratkan kita omongan orang lain. Bahkan mendapatkan pahala kita. Ya, sebagaimana Nabi SAW sebutkan dalam hadis sahih. Ya. Orang muflis, orang yang merugi itu, man ya'ti yaumul qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin. Dia datang bawa pahala besar, pahala salat, pahala zakat, pahala puasa. Wa ya'ti wa qad syatama hada. Wa qadafa hada. Wa daraba hada wa akhadha mal hada wa safaka dama hada. Tapi dia juga datang menghadap Allah dengan membawa apa? Dia pernah mencaci orang si fulan. Dia pernah menggibah si fulan. Dia pernah menfitnah si fulan. Pernah memukul si fulan. Pernah ngambil harta fulan. Pernah menumpahkan darah fulan. Fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Maka ini dikasih pahala sholatnya, pahala puasanya, pahalanya dibagi-bagikan. Itu bahkan untung bagi orang yang dicaci, digibahi. Wallahu taala alam. Fadhal. Baik, selanjutnya yang keempat, ketahuilah kehidupan kita mengikuti pikiran kita. Apabila pikiran kita berisi dorongan untuk memikirkan hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita, baik di dalam urusan agama maupun dunia, maka kehidupan kita pun akan menjadi baik dan bahagia. Begitu pula sebaliknya. Nah, poin keempat yang beliau sebutkan, kata Syekh rahimahullah ta'ala, kehidupan kita ini mengikuti pikiran kita. Dan ini benar. Ya, bagaimana kita merespon pikiran kita, ya seperti itu keadaan hidup kita. Makanya pikiran kita ini, yang masuk ke pikiran kita ini macam-macam. Ada perkara-perkara positif, perkara-perkara negatif. Nah, makanya kita berusaha memasukkan ke dalam hati kita ini perkara-perkara positif, perkara-perkara yang membahagiakan. Ini sudah kita bahas di awal-awal kitab. Apa hal-hal yang positif, yang menjadikan kita bahagia, menjadikan kita senang. Itu yang berusaha kita masukkan ke pikiran dan hati kita. Adapun perkara-perkara yang mengganggu pikiran kita, segera kita tepis, segera kita keluarkan. Nggak usah dipikirin. Nah, karena itu kan berpengaruh ke kehidupan kita. Kalau yang masuk ke pikiran, ke hati kita ini perkara-perkara yang positif, ya hidup kita juga akan positif. Begitu juga sebaliknya. Fadlan. Baik, selanjutnya kelima. Termasuk hal yang berguna untuk mengusir kesedihan adalah menguatkan keinginan untuk tidak mengharapkan terima kasih selain dari Allah. Jika kita berbuat baik kepada orang yang mempunyai atau tidak mempunyai hak kepada kita, maka ketahuilah bahwa yang terjadi adalah muamalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita mengharapkan ucapan terima kasih dari orang yang kita telah berbuat baik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Quran Surat Al-Insan ayat 9. Hal ini terutama dilakukan saat kita bermuamalah dengan keluarga, anak kita, dan semua orang yang mempunyai hubungan erat dengan kita. Jika kita telah membulatkan tekad untuk menyingkirkan musibah dari mereka, maka sungguh kita telah menyenangkan diri mereka dan diri kita juga. Dan termasuk faktor yang dapat mendatangkan ketenangan adalah melakukan fadilah atau amal kebaikan.
sesuai dengan dorongan jiwa tanpa ada unsur keterpaksaan yang biasanya mendatangkan kegelisahan dan membuat kita gagal mendapatkan fadilah itu sendiri. Sebab saat itu kita telah melalui jalan yang berliku. Ini adalah hikmah dan hendaklah kita dapat mengambil hal-hal positif dari kejadian musibah itu, sehingga kesenangan akan lebih terasa dan kesedihan pun akan hilang. Baik, kemudian poin kelima yang Syekh sebutkan di sini, dan ini di antara yang cukup penting untuk kita itu menghindari diri kita dari kesedihan, penyesalan, hal-hal yang menjadikan hati kita sesak. Yaitu apa? Yaitu kita berusaha ketika kita berbuat baik kepada manusia, kepada siapapun, kepada orang terdekat kita, keluarga kita maupun kepada orang lain, berusaha agar kita itu hanya mengharapkan terima kasih dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan timbal balik, tidak mengharapkan terima kasih dari orang tersebut. Kenapa? Karena kita tidak tahu karakter manusia. Karena terkadang manusia itu ada yang tidak tahu diri, nggak tahu malu, yang tidak tahu balas budi, yang istilahnya kalau dalam istilah Arab itu laim. Ini orang yang sudah kita berbuat baik kepada dia, dia membalas kita dengan keburukan, itu orang yang laim istilahnya. Nah, terkadang manusia seperti itu. Nah, kalau kita berbuat baiknya itu dengan landasan kita tuh mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ini berbuat baik kepada dia ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah. Maka tatkala ada respon-respon seperti itu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka tidak akan menjadikan kita sakit hati. Nah, orang ketika dia berbuat baik 1, 2 kali, 3 kali kepada orang lain, tapi dia mengharapkan timbal balik, mengharapkan sesuatu dari orang itu, bukan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak dapatkan yang dia mau, atau bisa jadi dia mendapatkan yang sebaliknya, orang ini membalas keburukan kepada dia, pasti akan sangat terpukul dan sakit hatinya, hadirin orang seperti itu. Pasti. Bayangin kita sudah berbuat baik kepada dia, kita menginginkan sesuatu, tapi kita tidak dapatkan, atau bahkan dia balas kita respon dengan keburukan, sakit pasti hatinya dia. Nah, Syekh bilang apa? Kalau kita nggak mau kena sakit hati seperti itu, latih diri kita berbuat baik itu mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun, bahkan kita kepada keluarga sendiri. Kepada keluarga khususnya yang lebih ditekankan lagi. Kita berbuat baik kepada anak kita, jangan kita mengharapkan timbal balik dari anak kita, enggak, harapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri berbuat baik kepada suaminya, harapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat baik kepada suaminya, itu perintah Allah, maka dia jalankan, itu mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan kebaikan-kebaikan dari suaminya. Demikian juga suami, dia berbuat baik kepada istrinya, itu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka harapkan pahala dari Allah. Seorang ayah, dia berbuat baik kepada anaknya, itu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dia mengharapkan balasan respon dari anaknya. Karena terkadang anaknya melakukan kesalahan yang mungkin menjadikan dia sakit hati. Orang tua udah berbuat baik, kalau dia tidak tanamkan ini, dia punya landasannya, terus anaknya melakukan kesalahan atau mungkin melakukan hal-hal yang mungkin dia anggap durhaka kepada dia, sakit hati dia. Kamu anak nggak tahu diuntung, nggak tahu diri, nggak tahu balas budi. Ya, saya sudah berbuat baik begini dan begitu, sangat sakit hati, dia tertekan. Tapi kalau dia lakukan itu karena Allah SWT, mengharapkan pahala dari Allah, hal seperti itu tidak akan mengganggu jiwanya dia. Aisyah radhiyallahu taala menceritakan, datang seorang ibu bawa 2 anaknya ke rumah Aisyah, ngetok rumah Aisyah, kelaparan, mereka bertiga cari makan. Minta makan sama Aisyah. Dia bawa 2 putrinya masih kecil, ini ibu ini. Akhirnya Aisyah nggak ada makanan juga di rumahnya, cari-cari di rumah, cuma nemu 3 butir kurma di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya Aisyah bagi ketiga ini ke anaknya satu-satu, ke ibunya satu. Langsung anak yang kecil-kecil ini, ada 2 putrinya langsung makan kurma itu habis. Ibunya belum makan, masih dipegang, terus anak-anaknya ngelihat ke kurma yang dipegang sama ibunya sebutir itu. Ibunya juga lapar, butuh makanan. Akhirnya ibu ini mengalah, kemudian dia belah kurmanya itu, dibagi 2, dibagikan ke anaknya satu-satu. Ibunya nggak jadi makan, yang penting anaknya makan. Setelah itu Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan kejadian itu kepada Nabi SAW. Rasulullah,
Jadi ada seorang ibu bawa dua anaknya, begini ceritanya, ceritakan. Kata Nabi SAW, "Hai Aisyah, apakah engkau heran sama kejadian itu? Apa yang kau herankan dari kejadian itu, Aisyah? Kenapa engkau heran sama kasih sayangnya ibu itu kepada anaknya? Demi Allah," kata Nabi SAW. Ibu itu mendapatkan rahmat dari Allah karena rahmatnya kepada anak-anaknya. Jadi kita mengasih kasih sayang kepada anak kita, menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak kita, itu perintah Allah dan kita mengharapkan balasan kasih sayang dari Allah, bukan balasan kasih sayang dari anak-anak kita. Karena kalau kita tidak dapatkan itu dari keluarga kita, dari orang terdekat kita, pasti akan sangat sakit hati, kita pasti akan sangat terpukul kita hadirin. Itu kan sangat mengganggu kehidupan kita, mengganggu jiwa kita. Ini Syekh tekankan di poin yang kelima ini. Poin yang keempat ya, apa kelima? Iya, kelima. Demikian juga kepada orang lain. Kita berbuat baik kepada orang lain juga dengan landasan seperti itu. Kita mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharapkan balasan terima kasih dari orang tersebut kalau kita mau tenang hidupnya. Baik, tafadhal yang keenam. Selanjutnya, yang keenam, jadikanlah hal-hal yang bermanfaat selalu berada di depan mata kita, dan hendaklah kita berusaha untuk melakukannya. Janganlah kita menoleh pada hal-hal yang tidak berguna, yang dapat mengundang kesedihan dan kesusahan. Jadikanlah ketenangan dan konsentrasi jiwa sebagai penolong kita untuk melakukan hal-hal penting. Poin keenam ini juga sangat penting untuk kita terapkan di zaman sekarang ini hadirin azanillah wa iyyakum. Menjadikan hal-hal yang fokus kita itu hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Fokus saja ke perkara-perkara yang manfaat bagi kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lihat, yang kita tonton, yang kita dengar, kalau bisa semua itu yang bermanfaat buat kita. Yang nggak bermanfaat, tinggalkan. Nah, kalau zaman sekarang, karena begitu mudahnya akses informasi kita dapatkan, kita akses zaman sekarang ini, terkadang banyak hal-hal yang nggak guna, nggak bermanfaat bagi kehidupan kita, nggak bermanfaat bagi dunia dan agama kita serap, kita dengarkan, kita tonton, itu akan mengganggu ketenangan hidup kita hadirin. Dan ini terbukti ya. Apalagi zaman sekarang semua orang konten. Apalagi banyak kontennya itu konten yang nggak guna, nggak manfaat. Apalagi sebagian konten-kontennya mengganggu pikiran kita, mengganggu kehidupan kita. Nah, kalau yang nggak guna, nggak bermanfaat, jauhi, udah nggak usah didengarkan, nggak usah dilakukan. Kalau kita mau tenang, fokus kepada perkara-perkara yang mendatangkan manfaat buat kehidupan kita saja. Kalau semua kita lakukan, semua kita tampung, semua kita dengar, ya nggak akan tenang hidup kita hadirin. Hal-hal yang membahayakan, misalnya yang kemungkinan ke depannya, ini ada masalah, kemungkinan akan masalah ekonomi, masalah politik luar negeri, semua ditampung di pikirannya. Gimana mau tenang hidupnya? Seperti itu. Fokus ke perkara-perkara yang bermanfaat bagi dia. Kalau mau tenang hidupnya, kata Syekh rahimahullahu taala. Jadikanlah ketenangan dan konsentrasi jiwa sebagai penolong kita untuk melakukan hal-hal penting. Tafadhal. Baik, selanjutnya yang ketujuh, termasuk hal-hal yang berguna pula yaitu menyelesaikan tugas-tugas dengan segera dan menghindarkan diri dari menunda tugas-tugas tersebut pada masa yang akan datang. Padahal tugas tersebut dapat diselesaikan sekarang. Sebab bila ada tugas yang tidak diselesaikan dengan segera, maka akan bertumpuk dan terkumpullah tugas-tugas yang terdahulu dengan tugas-tugas berikutnya. Sehingga beban kita akan semakin berat. Namun jika kita selesaikan setiap tugas pada waktunya, kita bisa menghadapi masalah-masalah yang akan datang dengan pikiran dan kekuatan yang masih segar. Kemudian yang ketujuh kata Syekh, yang membantu kita ini hidup kita tenang, dan ini cukup simpel dan sederhana, tapi berpengaruh juga untuk ketenangan pikiran kita. Yaitu apa? Jangan kita menunda-nunda pekerjaan. Karena pekerjaan tugas yang kita tunda-tunda itu akan semakin bertumpuk-tumpuk dan akan semakin menambah beban pikiran kita. Dan ini benar ya subhanallah. Terlihat sederhana tapi berpengaruh. Syekh sebutkan di sini. Berpengaruh. Misalnya dia pekerjaan yang harusnya mungkin dia bisa selesaikan sekarang atau dalam waktu dekat. Dia tunda-tunda, akhirnya apa? Besok-besokannya ada tugas-tugas lain, kewajiban-kewajiban lain yang harus dipenuhi, bertumpuk
berakumulasi dengan tugas-tugas sebelumnya yang dia belum selesaikan. Karena semakin bertumpuk, semakin menambah beban pikirannya dia. Semakin nggak tenang hidupnya. Nah, kalau mau tenang, kata Syekh Rahimahullah Ta'ala, biasakan kalau bisa menyelesaikan tugas-tugas pada waktunya. Sehingga ketika besok dia ada tugas baru, kewajiban baru yang harus dipenuhi, dia bisa melakukannya dengan konsentrasi dan semangat baru. Bukan dia lakukannya sekarang bertambah tekanan karena apa? Karena tugas kemarin belum diselesaikan. Numpuk akhirnya kurang semangat dia mengerjakannya. Semakin banyak, semakin malas dia, semakin kurang semangat dalam mengerjakannya. Ini terlihat simpel hadirin, tapi subhanallah ya. Benar yang beliau rahimahullah ta'ala sampaikan. Tab yang terakhir. Baik, yang terakhir atau yang kedelapan, hendaklah kita memilih di antara aktivitas-aktivitas positif dari yang paling penting dahulu, kemudian yang paling penting skala prioritasnya. Dan perhatikanlah apa yang keinginan kita, sebab menyalahi hal tersebut akan menimbulkan kebosanan atau perasaan tidak enak. Untuk itu pergunakanlah pikiran yang sehat dan bermusyawarahlah, karena tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Telitilah apa yang kita inginkan dengan seksama. Jika sudah jelas ada kemaslahatannya dan kita sudah bertekad melaksanakannya, hendaklah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa taala amat senang kepada orang yang bertawakal. Baik, kemudian yang terakhir, Syekh rahimahullah ta'ala memberikan tips supaya kita memilih aktivitas-aktivitas yang positif dari yang paling prioritas terlebih dahulu. Tadi yang di poin sebelumnya disebutkan, kalau bisa kita fokus ke perkara-perkara yang penting yang bermanfaat buat kita. Nah, perkara-perkara penting yang bermanfaat buat kita, supaya lebih mudah lagi, lebih tenang kita coba menyusunnya mana yang lebih prioritas untuk kita kerjakan. Memilih mana aktivitas-aktivitas positif yang paling penting dulu untuk kita kerjakan. Nah, makanya seseorang itu kalau dia mau teratur, dia punya hidupnya, dia bisa jalankan aktivitasnya dengan tenang, dia menyusun agenda-agendanya dengan mendahulukan mana yang paling prioritas terlebih dahulu. Ini juga terlihat simpel, tapi ini juga berpengaruh ke ketenangan hidupnya dia. Jadi tidak rancu, dia fokus mana yang paling prioritas, mana yang bermanfaat. Kemudian kata Syekh di sini, untuk membantu itu agar berjalan lancar, agenda-agendanya, kegiatan-kegiatan positifnya, biasakan juga dia bermusyawarah sama orang yang punya kompetensi di situ, yang punya pengalaman. Musyawarah. Ini baiknya bagaimana? Mana yang harus didahulukan? Bagaimana pendapatmu dengan ini? Dia musyawarah sama orang yang kompeten, sama orang yang berpengalaman. Insya Allah akan membantu. Kata Syekh apa? Tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Dan ini benar. Orang kalau dia bermusyawarah, ya bertukar pikiran, itu akan mudah urusan, akan mudah. Kalau semua itu dia pikirkan sendiri, dia berusaha memecahkan sendiri, biasanya akan berat buat dia. Tapi kalau dia biasakan sering diskusi, ya meeting, rapat, banyak kepala, kadang ada mungkin ide-ide cemerlang yang memudahkan urusannya, itu kadang nggak muncul di kepalanya dia karena terlalu banyak pikiran. Kadang kalau lagi meeting nih ada yang ngasih tahu, coba begini-gini, oh iya, kok ada nggak kepikiran ke situ. Sering terjadi seperti itu. Dan itu sangat memudahkan urusannya dia ke depannya. Makanya kata Syekh tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Dia sudah coba listkan perkara-perkara positif yang dia mau kerjakan, mana yang prioritas, dan yang mau dilakukan ke depannya, coba dia berusaha mendiskusikannya kepada orang yang bermanfaat. Tapi demikian saja hadirin dan hadirat azanullah wa iyyakum. Alhamdulillah kita menyelesaikan kajian kitab ini. Kitab yang sangat bermanfaat, kitab yang luar biasa. Ya, kitab yang sangat kecil tapi manfaatnya luar biasa, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Beliau adalah guru syekhnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, salah seorang ulama besar di Saudi Arabia. Dan semoga kita bisa mempraktekkan dan mengamalkan ilmu yang ada dalam kitab ini, dan semoga Allah menjadikan hidup kita hidup yang tenang, bahagia, jauh dari kegelisahan, kegundahan. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Bagi yang mungkin belum menyimak di pembahasan-pembahasan sebelumnya, mungkin bisa menonton ulang di channel YouTube Kajian Humaira. Ada kajian lengkapnya sudah diupload di sana. Kita sudah bahas ini kalau nggak salah dalam sekitar 6 ya.
5 atau 6 pertemuan. Wallahu ta'ala alam. Demikian saja, mungkin jika ada yang bertanya, Anda persilahkan. Jazakallah khair Ustaz atas ilmu yang telah sampaikan. Mungkin ikhwan atau akhwat ada yang mau bertanya secara langsung? Kalau tidak ada, mungkin pertanyaan pertama. Bismillah, semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Ustadz, ana izin bertanya, apabila kita telah berbuat zolim kepada saudara kita, ana sudah bertaubat kepada Allah dan meminta maaf kepadanya. Ia sudah memaafkan ana, namun kesalahan ana masih suka diungkit-ungkit. Mohon bimbingannya, apa yang harus ana lakukan Ustadz? Karena ana ingin menutup lembar masa kelam itu. Syukron wa jazakallahu Karena khairan. apa? Karena ana apa? Karena ana ingin menutup lembar masa kelam itu. Taib. Itu yang dia sudah lakukan bagus ya. Ketika dia pernah berbuat zolim, dia akui kezolimannya, dia bertaubat kepada Allah atas kezoliman, dan dia minta maaf kepada orang yang dizolimi. Dan apabila kezoliman itu terkait sama hak orang lain, maka dia wajib mengembalikan dan menunaikan hak tersebut kepada dia. Itu sudah benar yang dilakukan. Adapun ketika orang yang pernah kita zolimi itu, apalagi itu orang terdekat, masih suka mengungkit-ungkit kezaliman tersebut, bisa jadi dia belum ikhlas sepenuhnya dalam memaafkan kesalahan tersebut. Kalau dia memaafkan, kalau dia sudah ikhlas memaafkan, tulus memaafkan kesalahan tersebut, dia tidak akan mungkin mengungkit-ungkitnya lagi. Makanya bisa jadi itu dia memaafkannya mungkin tidak sepenuhnya, masih berbekas di hatinya. Dan emang terkadang sifat manusia seperti itu. Ya, emang memaafkan itu bukan perkara yang mudah. Makanya pahala orang yang memaafkan itu pahalanya besar sekali. Allah janjikan ampunan bagi orang yang bisa atau mampu memaafkan kezoliman, kesalahan orang lain. Itu perkara berat. Dan memang sifat manusia seperti itu. Kadang manusia itu suka mengingat-ingat kesalahan. Dan itu wajar. Ya, makanya sarannya, apalagi itu disebutkan saudaranya, mungkin itu memang orang terdekatnya, baiknya dia bicarakan lagi baik-baik sama saudaranya tersebut. Ya. Dia bilang, sampaikan kepada dia kalau dia sudah benar-benar menyesali perbuatannya dan dia pengen supaya saudaranya ini memaafkan sepenuhnya agar tidak lagi diungkit-ungkit kesalahan tersebut. Karena ketika dia mengungkit-ungkit kesalahan tersebut itu bisa jadi indikasi dia masih belum tulus dalam memaafkan. Bicarakan empat mata dengan orang tersebut ya, dari hati ke hati. Insya Allah dengan cara itu dia tidak lagi mengungkit-ungkit kesalahan tersebut. Insya Allah tidak lagi dia mengungkit-ungkit kesalahannya. Wallahu ta'ala alam. Taib, jazakallahu khair Ustadz atas jawabannya. Buat pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana cara meregulasi emosi terhadap orang tua? Setiap hari saya melihat ayah dan ibu saya komunikasinya buruk. Saya sebagai anak tidak mau membenci dengan orang tua saya. Tolong nasihati saya, Ustadz. Ya akhi, ya akhti, sikap seperti itu blunder fatal. Bukan perkara yang terpuji seperti itu. Bagaimana dia dengan mudahnya terpancing emosi ketika berbicara sama orang tuanya, ya subhanallah. Kadang seorang itu dia tidak sadar dia itu sedang durhaka kepada orang tuanya. Kadang dia nggak sadar dia durhaka. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memberikan contoh durhaka dengan perbuatan yang sangat ringan dan sangat tipis sekali. Makanya Allah sebutkan fala taqul lahuma uff. Jangan bilang sama orang tua. Artinya apa? Itu bentuk durhaka yang paling ringan mungkin. Berkata sama orang tua itu bentuk durhaka sama orang tua. Bahkan kata para ulama, kita ini ngasih muka sinis ke orang tua kita, itu bentuk durhaka. Kita mau nggak kira-kira kalau anak kita ngasih muka sinis ke kita? Kita nggak akan terima seperti itu. Demikian juga orang tua kita. Apalagi kalau kita berbicara dengan emosi kepada orang tua kita. Jangan. Ya ingat, tadi kita bahas nih. Tadi kita bahas poinnya. Kita itu berbakti sama orang tua, berbuat baik sama keluarga, menyayangi anak-anak,
Suami berbakti kepada istri berbakti kepada suaminya, istri berbuat baik kepada suami berbuat baik kepada istrinya. Itu semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang perintahkan itu. Allah yang memerintahkan kita sebagai anak berbakti kepada orang tua. Enggak ada tawar-menawar, enggak ada mengharapkan timbal balik apapun. Karena pernah ada yang nanya, Ustadz, anak nggak pernah mendapatkan kasih sayang sama orang tua anak dari kecil ditelantarin sama orang tua anak. Orang tua anak nggak ngurus anak dari kecil. Orang tua dulu dari kecil suka zolimi anak, kasar sama ibu anak, sama anak zolim. Anak dari kecil ditelantarkan. Apakah anak masih harus berbakti? Ya subhanallah. Orang tuamu kafir, kamu tetap wajib berbakti sama orang tuamu. Apalagi cuma sekedar orang tuamu itu buruk komunikasinya sama pasangannya. Hanya karena orang tua buruk komunikasinya sama pasangannya, ayahnya buruk komunikasi sama ibunya, menjadikan dia itu boleh untuk emosi ketika berbicara sama orang tuanya. Bagaimana seperti itu? Apakah layak anak seperti itu? Yang dia lakukan apa? Berbakti kepada orang tuanya karena itu perintah Allah SWT dan mengharapkan pahala dari Allah SWT. Jangan mengharapkan orang tuanya ini jadi baik sama dia, baik komunikasinya, enggak. Tugas Anda sebagai anak berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua semampunya. Bukan tugas kita sebagai anak untuk menghakimi bagaimana komunikasi atau muamalah orang tua kita, itu bukan tugas kita. Tugas kita apa? Berbakti kepada orang tua kita. Sarannya apa? Sarannya doakan orang tuamu. Doakan agar orang tuanya menjadi baik. Kalau bisa orang tuanya itu diajak duduk bareng, ngobrol dari hati ke hati. Apalagi ketika ini anak nih sudah mulai dewasa, duduk ngobrol sama orang tua. Ini anak sudah mulai ABG, nih sudah SMA, sudah kuliah. Udah, terus jangan nafsi-nafsi. Orang tuanya mau apa, nggak ngomong, dia juga pengen apa dari orang tuanya, nggak mau ngomong, gengsi, mau ngomong duduk bareng, ya gimana mau ketemu? Makanya kata Allah SWT, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini berbicara tentang konteks orang tua yang kafir. Orang tua kafir nyuruh ini anaknya berbuat syirik, suruh nyembah kepada selain Allah, fala tuti'huma. Kata Allah, jangan taati perintah orang tuamu seperti itu. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetap pergauli mereka di dunia dengan cara yang baik. Orang tua kafir yang nyuruh kita berbuat syirik, Allah perintahkan apa? Pergauli mereka di dunia dengan cara yang baik. Orang tuanya kafir, nyuruh syirik lagi. Apalagi cuman orang tuanya sedikit buruk komunikasinya. Duduk bareng sama orang tua. Sampaikan. Bicara dari hati dengan lembut. Bukan dengan cara menggurui orang tuanya. Dengan bicara baik-baik. Bilang kita pengen komunikasi di rumah ini baik. Pengen komunikasi kita tuh lembut sama antar sesama. Bicara kan sama orang tua. Kalau anak sudah dewasa ya, udah SMA ke atas, dia ngomong, orang tuanya akan respect sama dia kalau dia seperti itu. Sama yang penting apa? Doakan orang tuanya. Kalau urusan Anda yang gampang emosi, itu kesalahan ada di Anda, bukan kesalahan orang tua. Karena tidak layak, tidak pantas Anda emosi seperti itu kepada orang tua. Yang diperbaiki itu ya Andanya dulu perbaiki. Perbaiki emosi Anda. Allah Ta'ala alam. Ada lagi? Taib, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Untuk pertanyaan terakhir, Bismillah, semoga Ustadz Syafiq beserta kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, ana merasa hidup selalu sulit, padahal sudah berusaha dan sudah sholat, tapi merasa gak pernah ada hasil. Ana jadi pesimis. Apa yang harus ana lakukan? Iya. Yang harus Anda lakukan adalah terus berusaha dan berusaha lagi sambil memperbaiki ketakwaan Anda kepada Allah SWT. Yang bikin hidup kita sulit, yang bikin usaha kita tuh seakan gak ada hasil, yang bikin seakan-akan hidup ini, dunia ini sempit sesak bagi kita, itu karena perbuatan kita sendiri. Coba koreksi ibadah kita. Coba koreksi ketakwaan kita. Coba tanyakan kepada kita sedekat apa kita kepada Allah SWT. Coba review lagi dosa-dosa kita yang terdahulu. Coba review lagi bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Bisa jadi itu sumber kenapa hidup kita itu jadi sulit. Kenapa bisa jadi itu sumber penyebab hidup kita jadi sesak. Banyak masalah.
Banyak kesulitan demi kesulitan. Karena tidaklah perkara seperti itu menimpa kita kecuali karena sebab dosa-dosa kita. Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa yang menimpa kalian? Itu karena perbuatan kalian sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari dosa-dosa kalian itu. Hanya sedikit yang Allah hukum. Kadang orang merasa rezekinya seret, ya karena dosa. Orang merasa mungkin kok usahanya sering gagal, karena kita ini banyak dosa. Makanya para salaf dulu, para salafus saleh, ketika dia mengalami hal-hal yang nggak mengenakan, bahkan dalam perkara yang sepele di pandangannya dia, yang pertama kali dia review, dia ingat-ingat apa dosanya dia. Kata para salafus saleh dulu, sungguh aku tahu aku nih dihukum oleh Allah karena dosa ketika aku melihat perubahan dari akhlak istriku dan perubahan dari hewan tungganganku. Kalau ada perubahan dari istrinya, yang biasanya istrinya baik, misalnya tiba-tiba suatu hari istrinya bersikap nggak baik sama dia, atau mungkin hewan tunggangannya yang biasanya nyaman, biasanya enak, biasanya siap dinaiki, tiba-tiba ada masalah, yang pertama kali dia muhasabah apa? Dosanya dia. Karena dosanya dia. Nah makanya kalau dia merasa kok hidupnya sulit, apa yang dilakukan sering gagal, muhasabah diri kita. Apakah kita sudah bertakwa kepada Allah? Apakah kita takwanya cuma perasaan kita saja? Atau memang kita benar menjalankan ketakwaan kepada Allah SWT? Sudah seberapa banyak kita beristighfar, bertaubat, minta ampun kepada Allah dari dosa-dosa kita? Seberapa banyak? Sudah belum kita review itu? Sudah baikkah hubungan kita sama orang tua kita? Atau mungkin kita ini merasa hidup kita susah, kok ada kalau usaha gagal terus atau sulit set. Tapi dia sama orang tuanya ngomong suka ngegas, suka ngangkat suara sama orang tuanya, suka ngasih muka wajah sinis kepada orang tuanya, nggak perhatikan kebutuhan-kebutuhan orang tuanya, terus pengen hidupnya enak terus, lancar terus hidupnya. Sementara hubungan dia sama orang tuanya nggak bagus, hubungan dia sama Allah SWT nggak bagus, masih banyak dosa dan seterusnya. Ya makanya kalau kita mengalami hal-hal seperti itu dalam kehidupan kita, dan banyak orang mengalami yang bukan cuma penanya ini. Insya Allah semua orang pernah mengalami di titik di mana dia merasa hidupannya ini kok berat sekali. Kok seakan-akan hidupnya ini tidak bersahabat, kehidupannya nggak bersahabat sama dia. Semua orang insya Allah pernah mengalami momen-momen seperti itu. Ya sarannya yang pertama kali dilakukan apa? Dia muhasabah dirinya dulu. Ya. Perbanyak istighfar dan bertaubat dari dosa-dosanya dia, perbaiki hubungan dia dengan Allah SWT, perbaiki hubungannya dengan orang tuanya, jalankan perintah-perintah Allah SWT dan jauhi larangan-larangannya, yang perbanyak istighfar, insya Allah dia akan lihat hasilnya. Allah Ta'ala alam. Baik, khalas. Tapi demikian saja hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum, alhamdulillah ya, yang telah memudahkan kita menyelesaikan pembahasan kitab yang mulia ini, kitab yang sangat bermanfaat ini. Semoga Allah SWT menjadikan kita hambanya yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.